我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay, dan buat kalian yang mungkin mau lempar kopi buat Mimin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuilah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Yiwa yang berusaha menelan Nihility Devouring Flame. Kepala Aula Jiwa pun terkejut dan berkata bahwa api surgawi di dalam tubuh bocah ini telah mengalami mutasi. Ia tidak takut dengan kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame. Kepala Aula Jiwa benar-benar telah salah perhitungan kali ini. Ia pun segera mengatupkan giginya dan tubuhnya segera bergegas menuju ke penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanya benih api, namun itu adalah sesuatu yang telah lama ia minta dari klan Hun. Jika ia perlahan memperbaikinya, tubuhnya juga akan memiliki kekuatan melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak dapat dibandingkan dengan Nihility Devouring Flame yang asli, hal itu masih dianggap sebagai pukulan mematikan saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, ia akan kesulitan dan harus bertanggung jawab atas kehilangan api ini. Karena ia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padanya, maka ia pun segera melangkah maju. Namun bersamaan dengan kepala Aula Jiwa yang baru saja bergerak, tiba-tiba sesosok pun muncul di depannya seperti bayangan. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata kepada kepala Aula Jiwa bahwa orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi. Ekspresi kepala Aula Jiwa pun menjadi dingin ketika ia melihat Xiaoyan turun dan menghalanginya. Tubuhnya pun segera bergerak dan melepaskan serangan yang paling tajam dan ganas ke arah Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan hanya tersenyum karena serangan liar dan kekerasan dari kepala Hall of Soul ini. Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bahwa kepala Aula Jiwa saat ini telah jauh lebih lemah. Dari kelihatannya, Nihility Devouring Flame telah menelan banyak dokinya sebelumnya. Kepala Aula Jiwa secara alami tidak lagi mampu menimbulkan banyak ancaman bagi Xiaoyan. Keduanya pun sekali lagi terlibat dalam benturan yang intens. Sementara itu di sisi lain, ekspresi dari Hun Qianmo dan Hun Mo pun berubah drastis. Keduanya bertukar pandangan dan secara bersamaan bergegas ke depan. Mereka berencana untuk campur tangan untuk menyelamatkan Nihility Devouring Flame. Di sisi lain, ekspresi kelompok Yaolao pun sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Baik Xiao Chen dan leluhur dari Pil Tower pun dengan cepat bergegas maju dan memblokir duo Hun Qianmo. Pada saat yang sama, ahli di kelas doseng yang tersisa dari Sky Mansion Alliance bergerak dan menahan beberapa elit doseng dari Aula Jiwa. Dalam sekejap, gunung jatuh pun seketika menjadi tegang. Yaolao pun segera berteriak dengan suara yang keras kepada Hun Qianmo bahwa Sky Mansion Alliance sama sekali tidak takut kepada Hall of Soul. Sky Mansion Alliance akan dengan senang hati menerima jika Hall of Soul menginginkan perang habis-habisan. Hun Qianmo pun segera menyipitkan matanya dan perlahan menyapu matanya ke sekelilingnya. Line up dari kedua belah pihak hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, Hall of Soul pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan jika mereka bahkan bisa menang. Kehilangan seperti itu adalah sesuatu yang berusaha dihindari oleh klan Hun. Kilatan dingin pun muncul di mata Hun Mo saat ia bertanya dengan lembut apa yang harus mereka lakukan sekarang. Hun Qianmo pun terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa semuanya akan terus seperti itu. Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera mundur agak jauh dan suasana yang tegang ini ditekan dengan paksa. Sementara itu di sisi lain, tangan bayi Yiwa yang besar menghantam gugusan api ketika kedua belah pihak mundur. Gugusan api itu mulai berputar liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api hitam. Akhirnya Yiwa pun membuka mulutnya dan menelan badai api ke perutnya. Tak lama setelah itu, Yiwa pun mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap benih api ini. Ia segera menepuk perutnya sebagai ekspresi dari kepuasan. Tubuhnya pun bergoyang dan kembali ke ukuran semula. Setelah itu tatapannya beralih ke arah Xiaoyan yang sedang bertarung dengan kepala Aula Jiwa.
Barulah kemudian ia melayang ke tempat yang agak jauh dari medan pertempuran di depan banyak pasang mata. Ia segera memberi isyarat dengan tangannya dan banyak lotus api yang berputar perlahan mulai berguling-guling dengan tenang di sekujur tubuhnya. Kepala aula jiwa yang terjerat dengan Xiaoyan melihat sekilas teratai tersebut melalui ekor matanya. Hatinya pun seketika terkejut menyadari hal tersebut. Sebelum ia bisa mundur, tangan Yiwa pun segera menunjuk ke arahnya. Seketika 10 teratai api pun membentuk garis yang dengan cepat menembus langit dan meledak dengan liar di kepala Hall of Soul. 10 teratai api terus meledak di langit. Gelombang api yang mengerikan tersapu dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli itu yang awalnya menarik jarak yang sangat jauh sekali lagi buru-buru mundur. Sementara itu sosok kepala aula jiwa pun mundur 10.000 meter sebelum akhirnya dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Ia menelan darah segar yang mencapai temboloknya. Beberapa kejutan pun muncul di matanya dan ia tidak menyangka bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Bersamaan dengan pemikiran tersebut, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin kencang tanpa ampun menghantam lehernya ketika sosok Xiaoyan berkata bahwa kepala Hall of Soul mungkin akan kalah dalam pertandingan ini. Serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala aula jiwa juga bereaksi dengan cepat. Ia secara naluriah membalikan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin dari telapak tangan Xiaoyan. Suara yang dalam meledak pada titik kontak dan tubuh keduanya dikirim terbang mundur. Mata kepala aula jiwa pun suram saat ia memelototi Xiaoyan yang terbang mundur. Ia berteriak bahwa Xiaoyan masih sedikit kurang jika ia ingin membunuh kepala ini. Anggap saja Xiaoyan beruntung kali ini. Kepala ini akan secara pribadi membalas dendam di lain waktu. Rasa dingin pun melonjak di mata Xiaoyan saat senyum sedingin es muncul di sudut mulutnya. Xiaoyan pun segera berkata mungkin kepala aula tidak akan memiliki kesempatan lain. Hati kepala aula jiwa pun menjadi sedikit dingin setelah melihat ekspresi Xiaoyan. Ia sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh. Sebuah suhu yang sangat tinggi segera menerkam. 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya saat mereka bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Mereka dengan keras bertabrakan dengan tubuhnya di depan banyak pasang mata yang terkejut. Hati kepala aula jiwa benar-benar terkejut karena energi yang liar yang menakutkan yang bertabrakan dengan tubuhnya. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini terjadi, mamam. Badai api besar segera menyapu langit. Suhu yang mengerikan menyebabkan tanah yang semula lembab mengering dan bahkan mulai retak. Selain beberapa elit dosen, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 meter. Seluruh pegunungan benar-benar sunyi saat mereka menyaksikan badai api ini menyapu langit. Banyak orang benar-benar tercengang. Sepertinya setelah pertempuran ini, nama Xiaoyan dari Sky Mansion Alliance tidak diragukan lagi akan menjadi sangat memsepona di Central Plains. Anak ini benar-benar luar binasa. Posisi penguasa dataran tengah kemungkinan akan berubah dan jatuh ke tangannya. Sementara itu Hunmo pun mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapan di sekitarnya sangat menjengkelkan dan ia pun segera mengayunkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah bahwa ia ingin melihat bagaimana Xiaoyan akan menjelaskan ini kepada klan. Sementara itu di sebelahnya ekspresi Hun Qianmo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tetapi ia tetap acuh tak acuh. Ia pun dengan dingin melirik Hunmo dan berkata bahwa orang yang tertawa terakhir adalah pemenang sejati. Mereka akan menemukan kesempatan di lain waktu untuk membalas semua ini. Mata Hun Qianmo pun gelap dan dingin. Tinju kisutnya di bawah lengan bajunya segera terkepal erat. Ia pun segera berteriak bahwa mereka semua bisa bersuka cita pada saat ini. Begitu rencana klan Hun dimulai, Sky Mansion Alliance akan dimusnahkan sepenuhnya dengan jentikan jarinya. Tak terhitung banyaknya orang yang hadir memiliki berbagai pemikiran yang tertinggal di hati mereka. Sementara itu di sisi lain badai api di langit pun perlahan menyebar. Sosok hitam hangus melesat keluar dari badai dan sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang nampak ganas. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa organ dalam yang berdenyut-denyut. Auranya sangat lemah sehingga hampir mustahil untuk dideteksi. Jelas pada saat ini kepala aula jiwa menderita cedera yang sangat serius.
Tak lama kepala Hall of Soul pun perlahan mendarat di tanah dengan cara yang lemah. Saat ini ia berjuang untuk membuka kedua matanya yang mulai buram. Suara serak dan lemah perlahan terpancarkan sebelum ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Ia berkata bahwa kepala ini tidak akan melupakan dendam ini. Sementara itu di sisi lain kilatan dingin pun melintas di mata Xiaoyan. Seseorang harus menyingkirkan masalahnya sampai ke akar-akarnya. Kepala aula jiwa ini mungkin tidak terluka parah, tetapi dengan keterampilan klan Hun, ia mungkin akan hidup kembali setelah beristri jahat selama beberapa bulan. Pada saat itu mungkin ia akan memerintahkan Hall of Soul untuk menyebabkan beberapa permasalahan lagi. Sebuah niat membunuh pun segera melonjak di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berteriak karena kepala aula telah dikalahkan, maka ia harus meninggalkan hidupnya. Xiaoyan pun segera bergerak dan turun menuju kepala aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak pasang mata. Dari niat membunuhnya yang melonjak, jelas bahwa ia berniat untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya jatuh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan para ahli dari Hall of Soul. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan menjadi sekejam ini. Tidak hanya Xiaoyan telah menang, namun Xiaoyan juga berencana untuk membunuh kepala aula jiwa. Sementara itu Xiaoyan benar-benar mengabaikan teriakan tersebut. Tubuhnya melintas dan muncul di atas kepala dari aula jiwa. Xiaoyan berkata kepala aula jiwa harus membayar sebagian hutang darah yang ia miliki kepada klan Xiao. Telapak tangan Xiaoyan pun dengan marah membanting ke bagian atas kepala dari kepala suku. Dari kelihatannya dengan angin telapak tangan Xiaoyan yang tajam ini, kelapa dari kepala suku itu pasti akan terbelah seperti semangka jika berhasil dipukul. Mata kepala aula jiwa yang terluka parah dan lumpuh pun mengungkapkan kengerian dalam menghadapi kematian ini. Sementara itu di sisi lain tinju dari Hun Qianmo yang kisut pun mengepal saat mulai menghantam ke arah Xiaoyan. Dari kelihatannya ia benar-benar berniat memaksa Xiaoyan untuk menghentikan serangannya. Kilatan dingin pun melintas di hati Xiaoyan saat Hun Qianmo menyerang. Angin telapak tangan Xiaoyan tidak melemah sama sekali dan sebuah pemikiran melintas di benaknya sebelum akhirnya Yiwa pun segera muncul di bahu Xiaoyan. Yiwa pun melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api yang dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu mereka pun bertabrakan dengan tangan dari Hun Qianmo. Gelombang api panas dengan cepat menyebar dari ledakan. Namun tinju kisut itu menembus gelombang api dan menabrak dada Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan pun memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita cedera serius. Pukulan Hun Qianmo mengandung keinginan untuk membunuh. Untungnya ada beberapa teratai api yang menghalanginya. Oleh karena itu tidak terlalu fatal meskipun melukai Xiaoyan. Terlebih lagi telapak tangan Xiaoyan masih berhasil dengan kejam menabrak babatok kepala aula jiwa ketika pukulan Hun Qianmo mendarat di tubuhnya. Telapak tangan dari Xiaoyan mengandung kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu kepala aula jiwa pun diledakkan menjadi kabut berdarah. Selain itu kekuatan yang tersisa dengan liar berkeliaran di sekitar tubuhnya dan menghancurkannya menjadi berantakan. Xiaoyan pun tidak terus mengamati tubuh itu setelah berhasil mengenai sasarannya. Xiaoyan menelan darah di mulutnya dan dengan cepat menarik diri. Bersamaan dengan itu Hun Qianmo pun mulai menyadari bahwa tubuh dari kepala aula jiwa telah hancur berantakan. Matanya seketika berubah menjadi sangat merah. Teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh pun bergema di sekitar langit. Ia mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan. Tangannya segera meraih di kejauhan dan ruang di mana Xiaoyan terbang runtuh menyegel Xiaoyan dalam prosesnya. Tubuh Hun Qianmo pun melintas setelah ia berhasil menyegel ruang di sekitar Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi dengan keganasan saat ia muncul di depan Xiaoyan. Sementara itu mata Xiaoyan seram saat ia menatap ke arah Hun Qianmo yang ganas. Sebuah pemikiran melintas di hatinya dan teratai api pemusnahan mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya. Bersamaan dengan itu sosok berpakaian hijau pun perlahan muncul di depan Xiaoyan dan tepat saat Xiaoyan hendak melepaskan teratai pemusnahan. Sebuah suara tenang pun segera terdengar dan itu adalah leluhur dari Pil Tower. Ia pun segera berkata kepada Hun Qianmo bahwa kematian dan cedera tidak dapat dihindari selama pertempuran. Ia tidak boleh melanggar aturan dari pertempuran.
Mata Hun Qianmo pun segera menatap leluhur Pil Tower sebelum akhirnya mengucapkan setiap kata dengan jeda. Ia berkata apakah leluhur dari Pil Tower benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hun. Leluhur Pil Tower pun hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa tidak ada gunanya untuk mengancam dirinya. Wajah kisut Hun Qianmo pun seketika berkedut setelah mendengar kata-kata leluhur Pil Tower. Ia sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk membunuh Xiaoyan hari ini dengan leluhur dari Pil Tower yang menghalanginya. Matanya pun dengan muram melirik ke arah Xiaoyan dan suara seraknya segera keluar dari mulutnya. Ia berkata kepada Xiaoyan bahwa tidak mudah membunuh anggota klan Hunnya. Nasib Xiaoyan pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xiao Suwan di masa depan. Xiaoyan pun dengan dingin tertawa. Itu bukanlah pertama kalinya Xiaoyan mendengar kata-kata seperti itu dari seorang anggota dari klan Hun. Hun Qianmo pun mengayunkan lengan bajunya dan memberikan senyum dingin yang pekat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala aula jiwa yang meledak. Kabut hitam pun melonjak dari tangannya dan ia menyerap jiwa kepala suku yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu ia pun mendarat di tanah dengan ekspresi yang gelap dan serius. Ia tidak berbicara tetapi sebaliknya tubuhnya bergerak dan ia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari aula jiwa hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan perasaan menyedihkan. Sementara itu Xiaoyan pun hanya tersenyum dan bergumam sangat disayangkan Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya membakar jiwa kepala aula jiwa. Xiaoyan merasa agak menyesal karena orang tua itu berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa kepala aula jiwa. Mengingat kemampuan dari klan Hun sangat mungkin untuk menghidupkannya kembali. Sementara itu leluhur Pil Tower pun berbalik dan berkata bahwa Xiaoyan terlalu serakah. Klan Hun tidak semudah yang Xiaoyan bayangkan. Ia pun segera menggelengkan kelapanya dan tertawa pelan sebelum akhirnya lanjut berbicara. Leluhur Pil Tower berkata bahwa ia tidak pernah percaya akan ada seseorang yang bisa berurusan dengan Hall of Soul di masa lalu. Namun ia mulai sedikit percaya pada saat ini. Keturunan klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang tidak dapat diselesaikan Xiao Suan pada saat itu. Pertempuran Gunung Jatuh yang telah mengguncang seluruh dataran tengah akhirnya berakhir dengan kekalahan dari ketua aula jiwa. Hasil akhir ini agak melebihi harapan banyak orang. Setelah pertempuran ini semua orang mengerti bahwa reputasi dari Sky Mansion Alliance akan menyebar ke setiap sudut dataran tengah. Pertempuran besar itu tidak diragukan lagi akan disebarkan oleh banyak orang dengan cara yang terhormat. Hasil dari pertempuran Gunung Jatuh telah menimbulkan tingkat keterkejutan dan kegembiraan yang mengguncang bumi setelah ditransmisikan kembali ke Sky Mansion Alliance. Selama waktu setengah bulan ini seluruh aliansi telah turun dalam keadaan kegembiraan liar. Mulai saat ini aliansi akan memiliki reputasi yang tak tertandingi di dataran tengah. Dengan begitu aliansi telah memperoleh kemuliaan. Kemuliaan dari aliansi juga merupakan kemuliaan mereka. Sementara seluruh Sky Mansion Alliance telah turun ke dalam kegembiraan yang liar, tidak ada yang melupakan orang yang telah membawa mereka kemenangan ini. Setelah reputasi seseorang telah terakumulasi sampai batas tertentu, itu diam-diam akan naik di hati seseorang. Rasa hormat yang dirasakan anggota aliansi untuk Xiaoyan meningkat dengan semangat. Yao Lao dan yang lainnya sedikit terkejut dengan situasi ini, tetapi mereka tidak menghalangi rasa hormat ini karena keyakinan seperti itu akan meningkatkan kohesi mereka. Kegembiraan liar di dalam aliansi pun berlanjut selama setengah bulan sebelum berangsur-angsur menjadi tenang. Sementara itu, setelah pertempuran yang menggetarkan jiwa ini, semua faksi yang membenci Hall of Soul di dataran tengah pun mulai bergabung. Namun aliansi tidak hanya secara acak menyerap sejumlah besar anggota. Mereka mengadopsi proses seleksi yang ketat dan rumit sebelum menerima mereka sebagai anggota aliansi luar. Pengecualian dibuat hanya untuk mereka yang sangat kuat dan dapat dipercaya. Hal itu memungkinkan mereka untuk masuk ke dalam aliansi dalam. Sementara itu di sisi lain di tengah danau, Xiaoyan yang matanya tertutup rapat pun perlahan terbuka. Cahaya api samar melintas di matanya yang hitam pekat. Ia menundukkan kelapanya dan mengerutkan kening saat ia melirik telapak tangannya. Ada manik-manik hitam tergantung setengah senti di atas telapak tangannya. Warna maniknya ini adalah hitam yang sangat mendalam.
Sepintas itu tampak seperti lubang hitam kecil dan bahkan rasanya seperti mencoba menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Xiaoyan telah berlatih selama 3 bulan sementara Sky Mansion Alliance jatuh pada kegemparan. Saat ini Xiaoyan telah stabil sebagai bintang 5 doseng awal. Meskipun mantra api telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Tian, 3 bulan penyerapan energi hanyalah setetes lautan untuk Xiaoyan. Hanya pada saat ini Xiaoyan menemukan betapa sulitnya untuk meningkatkan kekuatan seseorang di kelas doseng kecuali ada beberapa keadaan khusus. Meskipun 3 bulan pelatihan ini tidak memungkinkan bagi Xiaoyan untuk meningkatkan levelnya, namun ia masih berhasil mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Keuntungan ini adalah ketika Yiwa telah menelan benih api nihility Devouring Flame. Pengamatan Xiaoyan tentang benih api ini tidak melebihi harapannya. Sebuah manik berwarna hitam secara bertahap terbentuk di dalam tubuh Xiaoyan setelah Yiwa menelan benih api nihility Devouring Flame karena keduanya adalah api surgawi. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan yang melahap yang bahkan bisa menelan jiwa seseorang di dalam manik ini. Xiaoyan pun bersuka cita setelah mendapatkan manik hitam ini yang berisi kekuatan melahap tersebut. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan kekuatan melahap ini, Xiaoyan pasti akan bisa berlatih lebih efektif. Tetapi kegembiraannya tidak bertahan lama sebelum ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Jika manik ini ditempatkan di tubuh Xiaoyan, secara bertahap itu akan menelan doki di dalam tubuhnya. Selain itu, Xiaoyan bahkan samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan hidupnya juga diserap bersama dengan dokinya. Xiaoyan telah menemukan bahwa energi yang diserap oleh kekuatan melahap ini sangat tidak murni. Ketidakmurnian di dalam energi ini terbentuk bersama karena kekuatan yang melahap. Sangat sulit untuk menghilangkan kotoran ini bahkan ketika ia menggunakan api surgawinya. Xiaoyan tidak dapat menyerap energi yang telah dilahapnya. Ekspresi Xiaoyan pun menjadi sangat jelek setelah merasakan situasi ini. Hal ini tidak hanya tidak berguna, namun itu juga berbahaya. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dengan kekecewaan. Xiaoyan pun bergumam dari tampilan kekuatan yang melahap ini, orang biasa benar-benar tidak akan diberkati untuk menikmatinya. Xiaoyan pun melirik manik-manik hitam sebelum membalik tangannya. Baru saja Xiaoyan akan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, tiba-tiba nyala api merah muda keluar dari tangannya. Yiwa pun segera muncul dan tangannya segera melingkari manik-manik itu saat keinginan memenuhi wajahnya yang kecil. Xiaoyan pun terkejut saat ia melihat tindakan dari Yiwa. Api merah muda pun melonjak dari tubuhnya dan melilit manik hitam tersebut. Setelah itu dengan paksa menggabungkan manik-manik ini dengan tubuhnya. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak setelah melihat tindakan Yiwa, tetapi ia tidak menghentikannya. Meskipun Yiwa hanyalah roh api, namun ia memiliki indera yang sangat tajam ketika ia menghadapi bahaya. Ia tidak akan bertindak seperti ini jika manik hitam itu benar-benar berbahaya. Sementara itu setelah manik bergabung di dalam tubuh Yiwa, api hitam pun segera melonjak keluar dari tubuh Yiwa. Setelah api melonjak, api pun dengan cepat menuju ke kepalanya. Xiaoyan dan Yiwa berbagi hubungan mental. Dengan demikian, Xiaoyan secara alami dapat mendeteksi perubahan yang tidak terduga dan ekspresinya dengan cepat berubah. Yiwa pun tidak panik karena perubahan mendadak ini. Ia pun dengan paksa menghancurkan gumpalan api hitam dan menjadikannya titik cahaya hitam besar. Akhirnya nyala api menyapu dan menggabungkan titik cahaya hitam ke dalam tubuh Yiwa. Segel api berbentuk bunga lotus di dahi Yiwa secara bertahap mengungkapkan garis hitam tambahan setelah titik cahaya hitam ini bergabung. Setelah benar-benar menelan titik cahaya, Yiwa pun tiba-tiba mengulurkan tangan kecilnya dan meraih ruang kosong di hadapannya. Riak yang tak terlihat dengan cepat terbentuk. Energi di sekitar danau ini dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Dalam waktu singkat, energi telah berubah menjadi kristal berbintik 5 warna dan kristal ini ditelan oleh Yiwa. Xiaoyan pun sangat tercengang setelah melihat adegan ini. Setelah kristal energi tidak murni ini dimasukkan ke tubuh Yiwa, itu pun dengan cepat dipisahkan menjadi gelombang energi asli yang muncul di dalam tubuh Xiaoyan. Wajah Xiaoyan pun seketika tertegun. Setelah lama kemudian barulah sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan pun mulai memperbaiki energi murni tersebut dan mengubahnya menjadi doki yang kemudian digabungkan ke dalam tubuhnya.
Mata Xiaoyan pun sangat panas saat ia menatap ke arah Yiwa di hadapannya. Energi yang telah diberikan kepadanya berasal dari kristal yang tidak murni yang baru saja ditelan oleh Yiwa. Selain itu, Xiaoyan juga samar-samar dapat merasakan bahwa Yiwa saat ini muncul sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Kejutan pun melintas di mata Xiaoyan setelah pemikiran ini terbentuk di hatinya. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah benda kecil ini benar-benar bisa berlatih. Kekuatan melahap itu memungkinkan Yiwa menyerap energi dari sekitarnya untuk memperkuat dirinya seperti manusia. Jika ini benar-benar permasalahannya, Yiwa ini akhirnya akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Xiaoyan yang secara mental terhubung dengan Yiwa akan mampu meningkatkan kekuatannya sendiri juga. Dengan cara ini sepertinya Xiaoyan telah mendapatkan tambahan bonus. Bersamaan dengan itu, sebuah tawa tua yang akrab pun tiba-tiba muncul sementara Xiaoyan bersuka cita atas pelatihannya. Xiaoyan pun menoleh dan melihat Yao Lao yang mendarat di langit. Yao Lao pun berkata sepertinya Xiaoyan telah berhasil membuat hal aneh selama pelatihan ini. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah ada permasalahan di dalam aliansi. Apakah ada aktivitas dari Hollow Soul? Yao Lao pun berkata bahwa semua baik-baik saja. Adapun mengenai aula jiwa, beberapa aula cabang yang telah mereka temukan telah digeser berdasarkan informasi yang mereka terima baru-baru ini. Mungkin mereka merasa takut aliansi akan menyerang lagi dan menghancurkan aula cabang itu. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya setelah mendengar berita bahwa aula cabang telah digeser. Yao Lao pun tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan merasa ada sesuatu yang salah. Yao Lao telah menyebutkan bahwa Hollow Soul tampaknya merencanakan sesuatu. Jika tidak, mereka tidak akan mengumpulkan jiwa selama bertahun-tahun. Meskipun Yao Lao tidak tahu apa rencana mereka, namun sepertinya itu bukanlah kabar baik. Yao Lao akan mengirim beberapa mata-mata untuk secara khusus menyelidiki masalah ini. Semoga mereka akan mendapatkan informasi sesegera mungkin. Xiaoyan pun diam-diam mengangguk sementara hatinya terasa tertekan. Meskipun kekuatannya telah mencapai bintang kelima dari kelas Doseng, namun ia tidak akan dapat menyelamatkan ayahnya dari klan Hun. Xiaoyan pun bergumam bahwa bintang 5 Doseng masih belum cukup. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit teduh setelah memiliki pemikiran seperti itu. Dengan kekuatannya saat ini tidak ada lagi jalan pintas yang tersisa untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan telah mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame. Nihility Devouring Flame peringkat kedua telah mendarat di tangan klan Hun. Adapun yang pertama di peringkat api surgawi. Xiaoyan hanya tertawa getir setelah memikirkan hal ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafasnya dan sebuah cahaya spiritual tiba-tiba melintas di hatinya. Xiaoyan membalik tangannya dan sepotong batu giok dengan aura kuno muncul di tangannya. Giok ini secara alami adalah Toshi Ancient Gadget yang mengandung kekuatan spiritual ayahnya. Sementara itu Yao Lao di sampingnya juga sedikit terkejut setelah melihat Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan Toshi Ancient Gadget. Xiaoyan pun mengusap batu giok dan berkata bahwa Toshi Ancient Gadget berhubungan dengan Mansion Toshi Ancient God. Namun batu giok ini telah dipisahkan menjadi 8 bagian. Jelas tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengumpulkan semuanya. Bersamaan dengan perkataan tersebut, sebuah gambar pun tiba-tiba melintas di benaknya. Itu adalah dunia magma di mana Xiaoyan bertemu dengan Tian Huazhenzi. Xiaoyan telah merasakan aktivitas yang tidak biasa datang dari Toshi Ancient Gadget di tempat itu. Xiaoyan merasa bahwa itu memang sebuah misteri. Jauh di dalam dunia magma ada makhluk magma aneh yang sepertinya menjaga sesuatu. Xiaoyan pun bergumam bahwa mungkin ia harus mencari waktu untuk pergi ke sana dan menyelidikinya. Yao Lao pun tak berdaya menggelengkan kelapanya setelah melihat Xiaoyan yang tenggelam dalam pikirannya. Ia pun dengan lembut terbatuk dan menyerahkan gulungan kulit binatang. Yao Lao berkata bahwa ini adalah pesan dari suku Nensirin Deep Ground Python untuk Xiaoyan. Xiaoyan pun terkejut setelah mendengar informasi ini. Xiaoyan pun segera menerima gulungan itu sambil merasa sedikit tidak yakin. Setelah itu Xiaoyan pun perlahan membukanya dan baris kata-kata merah segera muncul di hadapannya. Xiaoyan tiba-tiba berdiri setelah membaca bahwa Demon Phoenix telah menyerang. Ada aktivitas tidak biasa yang datang dari mata air Nine Siren Spring.
Aura menakutkan Xiaoyan bahkan menyebabkan air terjun di belakang Xiaoyan berhenti mengalir. Pikiran Xiaoyan saat ini hanya tertuju kepada bininya, yakni Cailin. Sementara itu Yao Lao di sampingnya pun terkejut setelah melihat reaksi Xiaoyan. Ia pun buru-buru mengajukan pertanyaan tentang apa yang telah terjadi. Xiaoyan pun segera menyerahkan gulungan di tangannya kepada Yao Lao. Yao Lao yang telah menerima dan membacanya pun seketika mengerutkan keningnya. Yao Lao pun bertanya-tanya apa yang orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix ini rencanakan. Yao Lao pun melirik ke arah Xiaoyan dan bertanya bagaimana Xiaoyan melihat permasalahan ini. Xiaoyan pun segera berkata agar tidak perlu menyeret aliansi ke dalam masalah ini. Suku Heaven Demon Phoenix bukanlah faksi biasa. Aliansi baru saja menstabilkan dirinya dan beberapa masalah yang tidak perlu tanpa sadar akan menemukan jalannya jika aliansi terlibat dalam perang dengan suku Heaven Demon Phoenix. Selain itu, Hall of Soul tentu saja mengintai aliansi dengan niat yang buruk. Xiaoyan akan membawa dokter peri kecil dan King Lin bersamanya ke wilayah binatang. Yao Lao pun segera bertanya mengapa Xiaoyan tidak membawa Xiao Chen yang lebih kuat. Xiaoyan segera berkata bahwa aliansi saat ini menjadi pusat perhatian sementara leluhur dari Pil Tower adalah orang yang sulit untuk ditemukan. Pasti akan ada seseorang ahli dengan bobot tertentu yang hadir di markas besar aliansi. Jika Xiaoyan pergi, maka saat ini aliansi hanya bisa mengandalkan leluhur Xiao Chen. Guru tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, bahkan jika Xiaoyan bertemu dengan bintang 6 doseng, meskipun Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya, seharusnya tidak sulit bagi dirinya untuk melarikan diri. Terlebih lagi kepala suku dari suku Heaven Demon Phoenix belum mencapai level ini. Yao Lao pun tidak bisa berkata apa-apa lagi setelah mendengar Xiaoyan yang bersikeras. Ia hanya bisa bertanya kapankah Xiaoyan akan pergi. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa masalah ini tidak bisa ditunda dan Xiaoyan harus pergi sekarang. Cailin telah berlatih terlalu lama dan Xiaoyan mulai khawatir. Kangen kali lu. Kali ini Xiaoyan akan pergi untuk melihatnya. Yao Lao pun hanya bisa menghela nafas setelah mendengar ini dan meminta Xiaoyan untuk berhati-hati. Xiaoyan pun hanya mengangguk dan Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya segera bergerak dan ia berubah menjadi cahaya terang yang keluar dari pegunungan yang dalam. Setelah itu ia dengan cepat menemukan dokter peri kecil dan King Lin. Selanjutnya mereka bertiga merobek ke ruang dan bergegas menuju ke wilayah binatang dengan kecepatan penuh.